Sejauh mana kita telah melangkah? Dari menjadi makhluk kecil yang berlari di savana, hingga menciptakan peradaban yang meruntuhkan gunung dan menjelajah ruang angkasa. Tetapi siapa kita sebenarnya dan bagaimana kita sampai di sini? Manusia, Homo sapiens, spesies yang menguasai planet ini. Tetapi pernahkah kamu berpikir, bagaimana kita bisa sampai di puncak rantai kehidupan? Hari ini, kita akan menelusuri kisah luar biasa dari buku Sapiens, karya Yuval Noah Harari. Buku ini menyingkap perjalanan manusia dari zaman prasejarah hingga era modern, mengungkapkan bagaimana kita sebagai spesies telah mengubah dunia. Ini bukan hanya tentang evolusi biologis, tetapi juga tentang perkembangan sosial, ekonomi, dan bahkan psikologis kita. 70.000 tahun yang lalu, dunia yang liar, penuh dengan makhluk-makhluk luar biasa yang menjelajahi savana, hutan, dan lembah. Dan di tengah-tengah semua itu, ada kita, Homo sapiens. Makhluk kecil di sudut dunia, hidup berdampingan dengan alam, tidak lebih kuat dari predator di sekitar kita, tidak lebih cepat dari mangsa yang kita buru. Namun, entah bagaimana, kita berhasil. Hari ini, kita bukan lagi spesies yang hidup di tepi bahaya. Kita adalah penguasa planet ini. Kita telah membangun kota-kota yang menembus awan, menghubungkan benua-benua dengan jaringan digital yang lebih cepat dari kilat, bahkan mulai menjelajahi ruang angkasa. Dan semua itu dimulai dengan satu peristiwa. Revolusi kognitif. Kira-kira 70.000 tahun lalu, Homo sapiens mengalami perubahan mendasar. Sebuah perubahan yang tidak terlihat secara fisik, tapi terjadi di dalam kepala kita, di dalam pikiran kita. Inilah yang dikenal sebagai revolusi kognitif, momen ketika cara kita berpikir berubah selamanya. Kita tidak lagi hanya melihat dunia sebagaimana adanya, tetapi kita mulai membayangkan dunia yang bisa ada. Jadi, apa yang sebenarnya berubah? Mari kita bandingkan dengan spesies lain. Kita tahu bahwa sebelum revolusi ini, ada beberapa jenis manusia yang hidup di bumi. Neanderthal, Denisovan, bahkan beberapa lainnya yang sudah punah. Mereka semua juga cerdas dalam kapasitas mereka. Mereka bisa membuat alat, berburu, dan bertahan hidup. Namun, Homo sapiens memiliki sesuatu yang berbeda, sesuatu yang tidak dimiliki spesies lain, kemampuan membangun realitas imajiner. Penelitian ilmiah di bidang arkeologi kognitif menunjukkan bahwa titik balik ini, kemampuan kita untuk menciptakan cerita, mitos, dan konsep abstrak, adalah alasan utama kita bisa bekerja sama dalam jumlah besar. Sebelum ini, manusia hidup dalam kelompok-kelompok kecil. Tetapi setelah revolusi kognitif, manusia mulai membangun komunitas besar, desa, kota, hingga peradaban. Apa yang memungkinkan itu terjadi? Ya, itu karena kita mulai percaya pada sesuatu yang tidak bisa dilihat. Sesuatu yang hanya ada di dalam pikiran kita. Kita mulai menciptakan mitos, kepercayaan, agama, dan konsep seperti kepemimpinan dan keadilan. Kita mulai menyepakati hal-hal yang sepenuhnya abstrak. Ini adalah langkah awal menuju kerjasama yang masif. Coba bayangkan, pada masa itu, Homo sapiens mulai menceritakan kisah-kisah tentang dewa, roh leluhur, atau mungkin makhluk-makhluk gaib yang menjaga dunia mereka. Ini bukan sekadar cerita pengantar tidur, tetapi kisah yang menyatukan orang-orang. Ketika sekelompok manusia bisa percaya pada cerita yang sama, mereka bisa bekerja bersama. Yuval Noah Harari dalam bukunya mengatakan bahwa inilah kunci sukses kita. Revolusi ini bukan sekadar soal alat yang lebih canggih, bukan soal otot atau kecepatan. Tetapi soal kemampuan kita untuk percaya pada hal-hal yang tidak nyata, seperti dewa, negara, uang. Ya, uang juga termasuk di dalamnya. Seperti apa yang kita tahu hari ini, uang tidak memiliki nilai intrinsik. Sebuah kertas tidak berharga jika kita tidak sepakat bahwa itu bernilai. Pikirkan ini, kita hidup dalam dunia simbolik. Sejak revolusi kognitif, kita mulai hidup di dua dunia sekaligus. Dunia nyata yang bisa kita lihat, sentuh, dan rasakan, dan dunia simbolis yang hanya ada di dalam pikiran kita. Dan itulah yang membuat kita berbeda dari spesies lain. Tapi bagaimana caranya kita bisa menyampaikan semua gagasan abstrak ini kepada orang lain?
Inilah bagian menariknya. Kemampuan kita untuk membangun realitas imajiner tidak akan berguna tanpa bahasa. Dan bukan hanya bahasa sederhana, tapi bahasa yang kompleks, yang memungkinkan kita untuk tidak hanya mendeskripsikan fakta, tetapi juga ide, emosi, bahkan spekulasi tentang masa depan. Bahasa yang kita miliki memungkinkan kita menceritakan cerita. Kita bisa berbagi pengalaman, mengajarkan pelajaran, dan bahkan menginspirasi orang lain. Ini adalah bagian dari revolusi kognitif yang paling penting. Bahasa memberi kita kemampuan untuk tidak hanya sekadar mengomunikasikan kebutuhan dasar seperti makanan atau bahaya, tetapi untuk berbagi visi, aspirasi, dan keyakinan. Dengan bahasa, kita bisa mengatakan, mari kita membangun sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Dan inilah yang menggerakkan sejarah umat manusia. Jadi, kita mulai percaya pada mitos-mitos pertama. Awalnya, mungkin mitos-mitos ini tentang dunia sekitar kita, tentang roh, tentang matahari dan bulan. Tetapi segera, mitos-mitos ini berkembang. Mereka menjadi lebih besar, lebih kompleks. Mitos tidak lagi hanya soal alam, tetapi tentang hubungan sosial. Tentang siapa yang berhak memimpin, siapa yang harus taat. Dan inilah yang benar-benar membangun peradaban. Lihatlah sejarah peradaban-peradaban awal, dari Mesopotamia hingga Mesir kuno. Apa yang menyatukan mereka? Kepercayaan pada cerita-cerita yang lebih besar dari diri mereka. Mitos-mitos tentang raja-raja yang dipilih oleh para dewa, atau tentang tatanan dunia yang ilahi. Inilah yang memungkinkan kita membangun kota pertama, mendirikan kuil-kuil, dan membentuk kerajaan besar. Kita mulai memahami bahwa kerja sama massal memerlukan sebuah landasan yang kuat, dan landasan itu adalah kepercayaan bersama. Kepercayaan pada cerita yang sama. Sebuah cerita yang cukup kuat untuk menyatukan ribuan, bahkan jutaan orang. Dan disinilah letak rahasianya. Realitas sosial yang kita ciptakan lebih kuat daripada realitas fisik. Karena jika cukup banyak orang percaya pada sesuatu, hal itu bisa menjadi nyata. Tidak nyata secara fisik, tentu saja, tetapi nyata dalam kehidupan sosial kita. Pikirkan tentang uang. Uang, dalam bentuk kertas atau angka digital, sebenarnya tidak berharga. Namun, kita semua setuju bahwa uang memiliki nilai, dan karena itu kita bisa menggunakannya untuk membeli barang, jasa, bahkan mengubah hidup kita. Negara adalah hal lain. Negara tidak lebih dari sebuah ide, garis di peta, sebuah konstitusi. Tetapi kita mematuhi hukum, berperang untuk mempertahankannya, karena kita percaya pada konsep negara. Dan inilah yang membuat kita kuat. Kepercayaan pada konsep-konsep simbolis ini memberi kita kekuatan untuk mencapai hal-hal yang tidak mungkin dicapai oleh spesies lain. Karena dengan kepercayaan itu, kita bisa membangun institusi, kita bisa menciptakan teknologi, dan kita bisa merencanakan masa depan yang jauh di luar imajinasi. Revolusi kognitif bukan sekadar perubahan dalam cara kita berpikir, tetapi awal dari segalanya yang kita anggap normal hari ini. Kepercayaan pada realitas yang kita ciptakan sendiri. Kemampuan untuk membayangkan, menceritakan, dan menyatukan. Inilah kekuatan Homo sapiens. Dan inilah mengapa kita bisa mengubah dunia. Dan revolusi itu masih terus berjalan. Perubahan. Dalam sejarah manusia, kata ini muncul berkali-kali. Namun ada satu perubahan yang benar-benar mengubah jalannya peradaban kita, revolusi agrikultur, sekitar 12.000 tahun yang lalu. Sebelum itu, kita, Homo sapiens, hidup sebagai pemburu pengumpul. Kita hidup selaras dengan alam, mengembara dari satu tempat ke tempat lain, berburu hewan liar, mengumpulkan tanaman yang bisa dimakan. Hidup sederhana, namun fleksibel. Tapi, saat kita menemukan pertanian, segalanya berubah. Kita berhenti mengembara. Kita mulai menanam gandum, memelihara ternak, dan menetap di satu tempat. Bagi banyak orang, ini terdengar seperti sebuah kemajuan besar, bukan? Akhirnya, kita bisa memproduksi makanan dengan cara yang lebih teratur. Kita bisa mengontrol sumber daya kita. Revolusi agrikultur dari sini.
kita mulai membangun desa-desa, kota-kota, dan peradaban besar. Namun, ada pertanyaan penting yang perlu kita renungkan. Apakah ini benar-benar sebuah kemajuan? Yuval Noah Harari dalam bukunya Sapiens memberikan perspektif yang menarik. Ia menyebut revolusi agrikultur sebagai jebakan. Mengapa? Karena meskipun kita mulai menghasilkan lebih banyak makanan, kualitas hidup manusia justru menurun. Kita sering menganggap bahwa lebih banyak makanan berarti hidup yang lebih baik. Namun, kenyataannya lebih rumit. Bayangkan ini, sebagai pemburu pengumpul, kita bergerak bebas. Kita hidup dalam kelompok-kelompok kecil, dengan diet yang bervariasi, dari daging hewan buruan hingga buah-buahan liar dan sayuran. Namun, begitu kita beralih ke pertanian, kita menjadi tergantung pada satu atau dua jenis tanaman saja. Tanaman-tanaman itu, seperti gandum atau padi, menjadi sumber utama makanan kita. Dan inilah dilema yang Harari jelaskan. Pertanian menciptakan surplus makanan, tapi dengan biaya yang besar. Ahli antropologi dan penelitian ilmiah menunjukkan bahwa pola makan manusia saat beralih ke pertanian lebih monoton dan kurang bernutrisi dibandingkan pola makan para pemburu pengumpul. Dengan fokus pada beberapa tanaman pokok, diet kita menjadi kurang beragam. Akibatnya, banyak dari kita mengalami malnutrisi. Studi antropologi lebih lanjut mengungkapkan bahwa banyak penyakit kronis yang baru muncul setelah revolusi agrikultur. Penyakit seperti artritis, gigi berlubang, bahkan penurunan tinggi badan ditemukan lebih sering pada manusia yang hidup di zaman pertanian awal dibandingkan manusia yang hidup sebagai pemburu pengumpul. Inilah yang Harari sebut sebagai jebakan pertanian. Kita berpikir bahwa dengan menanam makanan kita sendiri, kita bisa hidup lebih baik. Tapi seiring waktu, kita menjadi terikat pada ladang yang kita ciptakan sendiri. Kita tidak lagi memiliki kebebasan untuk bergerak dan memilih makanan yang terbaik bagi tubuh kita. Sebelum pertanian, kita hidup dalam hubungan yang lebih seimbang dengan alam. Kita mengambil apa yang kita butuhkan, tanpa terlalu mengeksploitasi sumber daya yang ada. Namun, ketika kita beralih ke pertanian, hubungan itu berubah drastis. Pertanian membuat kita menetap di satu tempat. Tapi dengan itu datang tanggung jawab yang besar. Kita harus terus merawat tanah, memastikan tanaman kita tumbuh, dan melindungi hasil panen dari cuaca atau hewan liar. Kita mulai bekerja lebih keras, lebih lama, dan lebih sulit daripada sebelumnya. Dalam banyak kasus, jam kerja para petani jauh lebih panjang daripada para pemburu pengumpul. Dalam arti tertentu, kita telah kehilangan kebebasan kita. Dari seorang pemburu pengumpul yang bebas menjelajah alam, kita berubah menjadi petani yang terikat pada tanah yang kita tanami sendiri. Ladang-ladang itu menjadi penjara tak kasat mata yang membatasi kita. Kita beralih dari kehidupan yang fleksibel dan dinamis, menjadi budak ladang kita sendiri. Pendapat Harari ini bukan sekadar hipotesis tanpa dasar. Banyak penelitian mendukung pandangannya. Sebagai contoh, riset dari ahli antropologi seperti Dr. Jared Diamond menggambarkan revolusi agrikultur sebagai kesalahan terbesar dalam sejarah manusia. Mengapa? Karena meskipun pertanian memungkinkan kita memproduksi lebih banyak makanan, hal itu juga menyebabkan meningkatnya populasi manusia, yang kemudian menekan sumber daya alam. Pertanian juga mendorong ketimpangan sosial. Saat kita menetap dan mulai menumpuk makanan, tidak semua orang memiliki akses yang sama ke sumber daya. Akibatnya, hierarki sosial mulai terbentuk. Beberapa orang memiliki lebih banyak tanah, lebih banyak makanan, dan lebih banyak kekuasaan dibandingkan yang lain. Dari sinilah kita melihat munculnya kelas-kelas sosial dan bahkan perbudakan. Jadi, sementara pertanian memungkinkan kita untuk bertahan hidup dan berkembang biak, itu juga menciptakan masalah baru. Masyarakat kita menjadi lebih kompleks, tetapi juga lebih rentan terhadap ketidakadilan sosial dan konflik. Kita mulai melihat bagaimana revolusi agrikultur mengubah segalanya, dari cara kita hidup, bekerja, hingga bagaimana kita saling berinteraksi. Kita membangun desa-desa, kota-kota, bahkan kerajaan. Tetapi seiring pertumbuhan masyarakat kita, ada harga yang harus kita bayar. Banyak dari kita percaya bahwa dengan pertanian, hidup kita menjadi lebih stabil. Tapi stabilitas ini datang dengan konsekuensi.
kita mulai bekerja lebih keras, lebih lama, dan lebih terikat pada tempat kita tinggal. Kehidupan kita menjadi lebih rutin, lebih terstruktur, tetapi juga lebih penuh tekanan. Kita tidak lagi bisa hidup spontan dan fleksibel seperti pemburu pengumpul. Kita menjadi terjebak dalam rutinitas pertanian. Harari menyebut ini sebagai paradoks dari revolusi agrikultur. Kita menciptakan sistem yang memungkinkan kita bertahan hidup dalam skala besar, tetapi sistem ini juga memaksa kita untuk hidup dalam struktur yang jauh lebih kaku daripada sebelumnya. Jadi, apakah pertanian benar-benar sebuah kemajuan? Di satu sisi, ya. Pertanian memungkinkan kita berkembang biak, membangun kota-kota, dan menciptakan peradaban. Tapi di sisi lain, itu juga menciptakan ketidakadilan, penyakit, konflik, dan ketergantungan pada sistem yang kita buat sendiri. Kita harus ingat, pertanian adalah pedang bermata dua. Itu memberi kita kekuatan untuk membentuk dunia, tapi juga menuntut harga yang besar dari kita. Inilah dilema dari revolusi agrikultur, kita beralih dari kebebasan menjadi ketergantungan. Kita telah bergerak dari pemburu pengumpul menjadi petani yang menetap. Kita telah membangun desa-desa, kota-kota, dan bahkan kerajaan. Tapi revolusi manusia tidak berhenti di sana. Dari ladang-ladang pertanian yang tenang, lahir sesuatu yang baru, struktur sosial yang lebih besar dan lebih kompleks. Manusia mulai menciptakan sistem yang jauh lebih besar daripada diri mereka sendiri. Kita berbicara tentang negara, uang, dan agama. Inilah revolusi satuan. Ketiga hal ini, menurut Yuval Noah Harari dalam Sapiens, adalah perekat sosial yang memungkinkan jutaan manusia hidup bersama dalam harmoni relatif. Sebelum ini, kita hanya bisa hidup dalam kelompok-kelompok kecil, tapi dengan negara, uang, dan agama, kita mulai membentuk masyarakat yang terdiri dari ribuan, bahkan jutaan individu. Namun, apakah ini benar-benar membawa kita ke arah yang lebih baik? Mulailah kita dengan negara. Negara adalah salah satu inovasi terpenting dalam sejarah peradaban manusia. Negara adalah sistem yang memberikan struktur dan aturan. Ia mengatur bagaimana kita hidup bersama, memutuskan hukum yang harus kita patuhi, dan menetapkan aturan yang menjaga ketertiban. Negara memungkinkan kita menciptakan peradaban yang lebih besar dan lebih kompleks. Namun, negara juga membawa kekuasaan dan kontrol. Negara memiliki kekuatan untuk mengatur kehidupan kita, dari pajak yang kita bayar hingga aturan yang harus kita patuhi. Meskipun negara memungkinkan kita bekerja sama dalam skala besar, ia juga membawa masalah. Dalam banyak kasus, negara-negara kuno diperintah oleh raja-raja yang absolut, penguasa yang seringkali memperlakukan rakyatnya bukan sebagai warga, tetapi sebagai subjek. Harari menjelaskan bahwa negara memberikan struktur yang kita butuhkan untuk menghindari kekacauan, tetapi dengan harga, kebebasan individu. Negara menyatukan kita, namun pada saat yang sama, ia juga bisa memisahkan kita melalui hierarki dan kekuasaan. Sekarang, mari kita bicara tentang uang. Pernahkah kamu berpikir mengapa kita semua setuju bahwa selembar kertas bernama uang memiliki nilai? Bagaimana bisa sesuatu yang tidak lebih dari logam atau kertas bisa menjadi kekuatan yang menggerakkan dunia? Uang adalah sebuah cerita. Ini adalah kepercayaan bersama. Harari mengatakan bahwa uang adalah sistem kepercayaan yang paling universal dan paling efisien yang pernah diciptakan oleh manusia. Uang memungkinkan kita bekerja sama dengan orang yang bahkan tidak kita kenal. Misalnya, kamu bisa membeli barang dari negara lain yang belum pernah kamu kunjungi, dari seseorang yang bahasanya bahkan tidak kamu mengerti. Inilah keajaiban uang. Penelitian dalam bidang ekonomi dan antropologi menunjukkan bahwa uang muncul sebagai solusi untuk barter yang terbukti tidak efisien. Uang memberi kita cara untuk mengukur nilai dan pertukaran dengan mudah. Namun, seperti yang kita semua tahu, uang juga bisa menjadi alat penindasan. Uang menciptakan kesenjangan. Mereka yang memiliki lebih banyak, mendapatkan lebih banyak kekuasaan. Ini menciptakan ketidakadilan ekonomi. Dan kemudian ada agama. Salah satu sistem kepercayaan yang paling kuat dalam sejarah manusia. Agama adalah perekat sosial yang luar biasa.
Ia memberi kita jawaban atas pertanyaan-pertanyaan besar dalam hidup, tentang makna, asal-usul, dan tujuan kita. Harari menjelaskan bahwa agama adalah salah satu fondasi dari masyarakat manusia, karena ia menyediakan sistem nilai, aturan moral, dan struktur sosial yang bisa diterima oleh jutaan orang sekaligus. Salah satu penelitian dari bidang sosiologi menunjukkan bahwa agama tidak hanya berfungsi sebagai sistem spiritual, tetapi juga alat kontrol sosial. Agama memberikan kerangka kerja moral, namun seringkali juga digunakan oleh penguasa untuk melegitimasi kekuasaan mereka. Pemimpin agama dan politik seringkali bekerja sama untuk mempertahankan status quo. Tapi di sisi lain, agama juga menjadi sumber harapan. Ia memberikan makna dalam hidup kita. Agama menyatukan orang-orang dari berbagai latar belakang, bahasa, dan budaya ke dalam satu komunitas. Mitos-mitos agama memberikan kita panduan, etika, dan kadang-kadang juga penghiburan dalam menghadapi ketidakpastian hidup. Negara, uang, dan agama, tiga pilar yang muncul setelah revolusi agrikultur, tiga pilar yang memungkinkan manusia bekerja sama dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan negara, kita mendapatkan ketertiban dan aturan. Dengan uang, kita mendapatkan alat yang memudahkan pertukaran dan kerjasama. Dan dengan agama, kita mendapatkan sistem moral dan komunitas yang menyatukan kita. Ketiga sistem ini telah memungkinkan manusia berkembang dari kelompok kecil pemburu pengumpul menjadi peradaban besar yang bisa mencakup jutaan orang. Namun, seperti yang Harari jelaskan, masing-masing dari sistem ini memiliki konsekuensi. Negara bisa mengontrol, uang bisa menciptakan ketimpangan, dan agama bisa digunakan untuk mempertahankan kekuasaan. Namun, ada satu hal yang tidak bisa kita sangkal. Tanpa ketiganya, kita tidak akan berada di tempat kita sekarang. Kita tidak akan memiliki struktur sosial yang memungkinkan kita hidup dalam masyarakat yang besar, kompleks, dan terorganisir. Dan sekarang kita sampai pada pertanyaan besar, apa yang terjadi selanjutnya? Negara, uang, dan agama terus memainkan peran besar dalam kehidupan kita hari ini, tapi dunia kita sedang berubah. Globalisasi, internet, dan kemajuan teknologi telah menciptakan dinamika baru. Masyarakat kita semakin kompleks, dan kita mulai mempertanyakan sistem yang telah kita warisi selama ribuan tahun. Mungkin, seperti revolusi agrikultur, kita sedang berada di ambang revolusi besar berikutnya. Mungkin negara, uang, dan agama akan berubah bentuk, atau bahkan digantikan oleh sesuatu yang baru. Harari berpendapat bahwa kita harus bersiap untuk masa depan yang sulit diprediksi. Teknologi mungkin akan mengubah cara kita hidup, berpikir, dan bekerja. Tapi kita tidak boleh lupa bahwa perubahan besar selalu dimulai dari pertanyaan sederhana. Bagaimana kita bisa hidup bersama? Dari negara, uang, dan agama, kita belajar bahwa setiap revolusi membawa peluang dan tantangan. Bagaimana kita menjawab tantangan itu akan menentukan masa depan kita sebagai Homo sapiens. Negara, uang, dan agama bukanlah sekadar konsep. Mereka adalah kekuatan yang telah membentuk dunia kita. Mereka telah membawa kita dari peradaban kuno hingga masa kini. Dan mereka akan terus membentuk kita di masa depan. Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana kita menggunakan sistem-sistem ini untuk menciptakan dunia yang lebih baik bagi kita semua? Kita telah membahas bagaimana revolusi agrikultur mengubah cara kita hidup, bagaimana negara, uang, dan agama membentuk masyarakat kita, tetapi perubahan besar berikutnya datang bukan dari ladang pertanian atau tempat ibadah. Perubahan itu datang dari pemikiran ilmiah, dari keinginan kita untuk mengerti dunia melalui bukti, eksperimen, dan penalaran logis. Inilah yang kita sebut revolusi ilmiah. Dimulai sekitar 500 tahun lalu, revolusi ilmiah adalah salah satu momen paling berpengaruh dalam sejarah manusia. Ini mengubah tidak hanya cara kita memandang alam semesta, tetapi juga cara kita hidup, bekerja, dan berinteraksi dengan satu sama lain. Namun, pertanyaan besarnya adalah, apa yang mendorong revolusi ilmiah? Dan lebih penting lagi, bagaimana dampaknya terhadap manusia dan peradaban kita? Pada abad ke-16, beberapa pemikir mulai mempertanyakan pandangan dunia yang telah berlangsung selama ribuan tahun.
Sebelum ini, manusia percaya bahwa semua jawaban tentang alam semesta ada dalam kitab suci atau ajaran agama. Dunia dianggap statis, dan segala sesuatu yang terjadi di alam semesta dianggap sebagai kehendak ilahi. Namun, dengan kemunculan ilmuwan seperti Copernicus, Galileo, dan Newton, segalanya berubah. Mereka mulai melihat alam semesta sebagai sesuatu yang bisa dipahami dengan akal manusia. Copernicus, misalnya, mematahkan kepercayaan bahwa bumi adalah pusat alam semesta. Dengan teori heliosentrisnya, ia menunjukkan bahwa bumi sebenarnya berputar mengelilingi matahari. Ini adalah pemikiran yang revolusioner. Galileo mengambil langkah lebih jauh dengan teleskopnya. Ia melihat bahwa benda-benda langit seperti bulan dan planet tidak sempurna, bertentangan dengan kepercayaan umum. Dari sini, muncul satu prinsip dasar yang akan mengubah dunia. Pengamatan dan eksperimen lebih penting daripada kepercayaan tradisional. Yang membuat revolusi ilmiah sangat kuat adalah munculnya metode ilmiah. Disinilah kita melihat perubahan mendasar dalam cara kita mencari kebenaran. Alih-alih menerima dogma, para ilmuwan mulai menggunakan observasi, eksperimen, dan penalaran logis untuk menguji ide-ide mereka. Penelitian ilmiah modern telah menunjukkan bahwa pendekatan ini menghasilkan pengetahuan yang jauh lebih dapat diandalkan. Karena bukti adalah dasar dari semua kesimpulan ilmiah. Harari menjelaskan bahwa inilah kekuatan utama ilmu pengetahuan. Ia tidak pernah berhenti bertanya, tidak pernah merasa puas, dan selalu terbuka untuk diubah dengan bukti baru. Revolusi ilmiah menanamkan dalam diri kita sebuah prinsip penting. Kita bisa membuat dunia lebih baik dengan memahami cara kerjanya. Dan inilah yang membawa kita pada inovasi teknologi besar yang tak hanya mengubah dunia fisik kita tetapi juga kehidupan kita sehari-hari. Seiring dengan berkembangnya metode ilmiah, muncul juga penemuan-penemuan besar yang mengubah cara kita hidup dan bekerja. Mesin uap, misalnya, mengubah ekonomi manusia selamanya. Revolusi industri memungkinkan kita memproduksi barang dalam jumlah besar dengan kecepatan yang belum pernah ada sebelumnya. Kota-kota tumbuh, dan manusia mulai hidup dalam masyarakat industri yang jauh berbeda dari masyarakat agraris yang kita tinggalkan. Dan itu baru permulaan. Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang dengan kecepatan yang tak terbendung. Listrik mengubah malam menjadi siang, telepon memungkinkan kita berbicara dengan orang dari seberang dunia, dan komputer memberikan kita alat untuk memproses informasi dengan kecepatan luar biasa. Namun, inovasi terbesar mungkin datang dengan internet. Internet tidak hanya menghubungkan kita secara global, tetapi juga membuka akses tak terbatas ke informasi dan pengetahuan. Dalam beberapa dekade terakhir, internet telah mengubah cara kita bekerja, belajar, dan berkomunikasi. Ini adalah puncak dari revolusi ilmiah. Penemuan-penemuan ini adalah hasil langsung dari cara berpikir yang diperkenalkan oleh revolusi ilmiah, keinginan untuk memahami dunia melalui eksperimen, pengamatan, dan bukti. Harari menekankan bahwa tanpa revolusi ini, kita tidak akan memiliki dunia modern yang kita kenal sekarang. Namun, seperti setiap revolusi, revolusi ilmiah juga membawa tantangan dan dilema moral. Salah satu dampak paling signifikan dari sains adalah kolaborasinya dengan kekuasaan. Ilmu pengetahuan memberikan pemerintah dan korporasi kekuatan untuk mengubah dunia, tetapi kekuatan ini bisa disalahgunakan. Salah satu contoh yang paling tragis adalah pengembangan bom atom. Ilmu pengetahuan yang memungkinkan kita untuk memecahkan atom, dan dengan itu, menciptakan senjata yang dapat menghancurkan seluruh kota dalam sekejap. Inilah bukti bahwa sains, meskipun sangat kuat, bisa digunakan untuk tujuan yang merusak. Harari menjelaskan bahwa ketika ilmu pengetahuan dan kekuasaan politik bersatu, keduanya bisa menciptakan dunia yang lebih baik, tapi juga bisa menyebabkan bencana. Oleh karena itu, revolusi ilmiah juga mengajarkan kita untuk berhati-hati dalam bagaimana kita menggunakan pengetahuan ini. Selain teknologi dan inovasi, revolusi ilmiah juga mengubah cara kita memandang diri kita sendiri. Sebelum revolusi ini, manusia seringkali melihat diri mereka sebagai pusat alam semesta, makhluk yang istimewa yang diciptakan oleh kekuatan ilahi. Namun, dengan kemajuan ilmu pengetahuan, kita mulai menyadari bahwa kita hanyalah salah satu spesies di antara jutaan yang lain, hidup di sebuah planet kecil di sudut alam semesta yang luas. Penelitian ilmiah,
seperti dalam bidang biologi dan psikologi, juga menunjukkan bahwa kita tidak sepenuhnya unik dalam hal kemampuan kognitif atau emosi. Kita berbagi banyak sifat dengan makhluk hidup lainnya. Ini membawa kita pada krisis identitas. Apa sebenarnya peran kita di alam semesta ini? Harari berpendapat bahwa revolusi ilmiah juga telah menciptakan kekosongan makna. Sebelum ini, kita mungkin menemukan makna dalam agama atau kepercayaan tradisional, tetapi ilmu pengetahuan menawarkan pandangan yang lebih mekanistik tentang dunia. Kini kita harus mencari makna baru dalam dunia yang tidak lagi dipenuhi oleh mitos dan kepercayaan lama. Dan sekarang, kita berada di ambang revolusi berikutnya. Sebuah revolusi yang didorong oleh kemajuan dalam teknologi digital, bioteknologi, dan kecerdasan buatan. Apa yang akan terjadi pada kita? Apakah kita akan menjadi tuan dari teknologi ini, ataukah kita akan menjadi budaknya? Harari mengingatkan kita bahwa revolusi ilmiah adalah kekuatan yang tak terbendung. Namun, masa depan masih ada di tangan kita. Kita bisa menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menciptakan dunia yang lebih baik, atau kita bisa kehilangan kendali atasnya. Kini kita sampai pada momen penting, masa depan manusia. Apa yang akan terjadi ketika teknologi, bioteknologi, dan kecerdasan buatan semakin mengubah cara kita hidup? Di depan kita terbentang potensi yang luar biasa. Harari mengajak kita untuk membayangkan dunia di mana kecerdasan buatan, AI, berkolaborasi dengan kita dalam hampir setiap aspek kehidupan. Bayangkan, robot-robot yang membantu dalam pekerjaan rumah tangga, kendaraan yang mengemudikan diri sendiri, bahkan sistem yang bisa memprediksi kebutuhan kesehatan kita sebelum kita menyadarinya. Namun, dengan semua potensi ini, kita juga dihadapkan pada tantangan yang serius. Pertanyaan pertama yang muncul adalah, apakah kita siap menghadapi perubahan ini? Kita telah melihat bagaimana teknologi telah mengubah dunia kita. Namun, banyak dari kita masih merasa ragu. Bagaimana kita dapat memastikan bahwa inovasi ini tidak hanya bermanfaat bagi segelintir orang, tetapi untuk seluruh umat manusia? Sebagai masyarakat, kita harus mulai berdiskusi tentang batasan dan regulasi yang diperlukan untuk memastikan bahwa teknologi digunakan dengan cara yang baik. Bagaimana kita bisa menciptakan kerangka kerja yang adil dan transparan? Kita perlu mempertimbangkan kepentingan semua pihak, bukan hanya mereka yang berada di posisi kekuasaan. Selanjutnya, mari kita bicara tentang bioteknologi. Dalam beberapa tahun ke depan, kita mungkin bisa mengedit gen kita, meningkatkan kemampuan fisik dan mental kita. Munculnya teknologi seperti CRISPR memungkinkan kita untuk merombak kode genetik manusia, membuka pintu untuk pencapaian baru yang belum pernah kita bayangkan sebelumnya. Tapi, pertanyaannya adalah, apakah kita seharusnya melakukan ini? Apakah kita siap untuk mengambil risiko dan konsekuensi yang mungkin timbul dari perubahan mendasar ini? Harari menunjukkan bahwa dengan kemampuan untuk menciptakan manusia baru, kita juga menghadapi potensi ketidakadilan sosial yang lebih besar. Jadi, saat kita melangkah ke masa depan, penting bagi kita untuk melakukannya dengan harapan tetapi juga dengan kewaspadaan. Kita memiliki kesempatan untuk menciptakan dunia yang lebih baik dengan teknologi yang kita kembangkan. Namun, kita juga harus bertanggung jawab terhadap dampak yang mungkin ditimbulkan. Harari mengajak kita untuk berpikir lebih jauh tentang siapa kita dan siapa yang ingin kita jadikan di masa depan. Apakah kita akan menjadi pencipta atau hanya pengamat? Apakah kita akan menggunakan pengetahuan dan teknologi kita untuk membangun dunia yang lebih adil, atau kita akan membiarkannya mengendalikan kita? Pada akhirnya, Sapiens adalah refleksi tentang apa artinya menjadi manusia. Harari tidak hanya mengajukan pertanyaan tentang sejarah kita, tetapi juga tentang masa depan kita. Apakah kita masih menjadi bagian dari alam, atau sudah menjadi pencipta takdir kita sendiri? Jika kamu tertarik untuk mengetahui lebih dalam tentang bagaimana sejarah, sains, dan evolusi manusia telah membentuk dunia kita, Sapiens adalah buku yang wajib dibaca. Teruslah berpikir, teruslah bertanya, dan mungkin kita semua bisa menulis babak baru dalam sejarah manusia. Terima kasih sudah menemani dari awal sampai akhir, dan terima kasih buat kalian yang udah selalu dukung aku. Kalau kalian ada ide pembahasan buku selanjutnya, jangan lupa komen di bawah. Lalu like dan subscribe untuk lebih banyak pembahasan buku yang bisa merubah cara pandangmu terhadap dunia.